Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naim Bagiraga. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari paper yang saya pilih dari web Elsevier, dan web ini memang sudah diakui. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk judul papernya sendiri, initial watercolor parameter be include in electoral phosphorus prediction model used for the water framework directive. Oke. Nah, dari judul yang tadi dan saya telah membaca isi dari paper tersebut, maka dalam presentasi ini saya membuat judulnya yakni integrasi RS dan JIS untuk analisis air tanah pesisir, dinamika perubahan penggunaan lahan dan dampak lingkungannya. Untuk doi dari judulnya sendiri yakni 1016/Jen2014.09.012. Itu adalah doi dari jurnal yang saya ambil. Oke, langsung saja ke topik beta dan fokus penelitian. Apa sih topik dan fokus penelitian dari jurnal tersebut? Yakni dinamika tutupan lahan. Penelitian ilmiah ini mengevaluasi bagaimana pergeseran pola tata ruang atau land use or land cover (LULC) mempengaruhi indeks kualitas air tanah di sistem akuifer batuan keras pesisir. Jadi fokus utama dari jurnal ini yakni memetakan konversi lahan akibat ekspansi urban dan industrialisasi sebagai pemicu utama lingkungan. Permasalahan lingkungan, urbanisasi yang cepat dan tidak terencana mengancam keamanan air bersih serta memicu kontaminasi masif pada cadangan air bawah tanah dan kehidupan. Masalah utama yang dibahas dalam paper tersebut apa sih? Ya, ini ada 3: sifat kedap air, pencernaan kimia, dan intrusi air laut. Sifat kedap air, pembangunan hutan perotaan, memperluas penggunaan kedap air, memicu penurunan drastis pada volume resapan air tanah alami. Pencemaran kimia, infiltrasi limbah domestik tanpa pengolahan, limbah industri kimia dan pupuk pertanian ke dalam akuifer tanah. Intrusi air laut, eksploitasi berlebihan di wilayah pesisir menurunkan muka air tanah, menyebabkan intrusi air laut yang memperburuk salinitas air. Penerapan remote sensing. Teknologi remote sensing berperan penting untuk menyediakan citra satelit multispektral untuk mengidentifikasi objek permukaan bumi dari waktu ke waktu. RS memotong jalur birokrasi survei manual dengan menghitung luasan wilayah terbangun dan degradasi vegetasi secara berkala secara digital. Dan di sini ada gambar dari tersebut. Yang kedua adalah integrasi analisis menggunakan JIS, sintesis spasial data. JIS di sini bertindak sebagai wadah integrasi yang menyatukan data titik uji lab kimia air tanah di lapangan dengan peta. Melalui teknik pemodelan tumpang tindih, korelasi spasial antara pertumbuhan industri dan penurunan kualitas air ini dapat dibuktikan. Nah, metode dan teknologi apa sih yang digunakan dalam paper tersebut? Ada 3 yang saya temukan, yakni Landsat DM and Oli, algoritma MLC, dan interpolasi IDW. Yakni dari Landsat, ini menggunakan data temporal multi tahun dari satelit Landsat. Untuk algoritma MLC ini digunakan untuk klasifikasi penggunaan lahan dengan akurasi tinggi. Nah, untuk inverse distance weighting untuk memetakan sebaran parameter kimia, mencakup TDS, pH, nitrat dari titik sampel yang diambil, yakni titik sampel sumur. Nah, hasil analisis dari paper tersebut ini perubahan lahan LULC. Untuk kategori penggunaan lahannya sendiri, kawasan terbangun, vegetasi atau hutan alami, lahan pertanian, dan badan air atau danau. Di luas lahan pada tahun 1990 dalam bentuk persen menunjukkan
angka 1,39%. Sedangkan luas lahan di tahun 2020 pada bagian kawasan terbangun dan permukiman menunjukkan angka 7,41%. Nah, besar perubahannya yakni meningkat sebanyak 433%. Nah, berbeda dengan vegetasi atau hutan alami pada tahun 1990 itu angkanya menunjukkan 32,47%, sedangkan luas lahan tahun 2020 menurun berkurang menjadi 19,2%. Menurutnya tidak stres peningkatan. Dampak nyata penurunan kualitas air dari paper yang saya ambil, itu indeks CGI tahun 2000 menunjukkan di 84,16. Ini adalah angka yang baik, sedangkan indeks CGI GGI tahun 2020 menunjukkan angka 76,26. Di sini ada penurunan sekali dari yang sebelumnya 84,16 menjadi 76,26, dan itu penurunan sangat lumayan. Nah, apa akibat dari penurunan tersebut? Penurunan indeks kualitas air tanah secara drastis berkorelasi dengan wilayah industri kimia dan kemungkinan sampah sistem sanitasi padu. Nah, pemetaan hotspot sebagai identifikasi zona kritis, integrasi teknologi RS dan JIS berhasil mengisolasi wilayah sebaran kritis yang mengalami pencemaran nitrat dan intrusi garam tertinggi. Visualisasi peta ini dapat memberikan bukti spasial yang kuat untuk memprioritaskan alokasi infrastruktur pengolahan air bersih dan minum. Nah, manfaat penelitian dan kontribusi apa sih yang didapat dari peta tersebut? Yang pertama, perlindungan lingkungan. Dasar ilmiah penetapan zona konservasi resapan air yang dilarang untuk dialihfungsikan menjadi lahan pabrik. Yang kedua, rekomendasi tata ruang. Jadi itu dapat memandu perencana wilayah merancang jaringan drainase yang ramah lingkungan berbasis data spasial, yakni data LULV. Yang ketiga, ada regulasi kebijakan, menyediakan data kuantitatif. Dari hasil penelitian tadi itu menyediakan data kuantitatif yang valid bagi pemerintah daerah untuk menegakkan sanksi industri pada pelanggar AMDAL. Yang keempat, efisiensi audit, yakni memangkas biaya operasional monitoring berkala regional dengan memanfaatkan basis data satelit terbuka secara gratis. Jadi kita memanfaatkan basis data tersebut untuk memangkas biaya operasional agar bisa digunakan ke hal-hal lain yang memang lebih dibutuhkan. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh dan JIS memberikan landasan visual dan analitis untuk melindungi sumber daya yang terlihat namun krusial bagi kehidupan, yakni air dan tanah. Terima kasih. Dan ini adalah analisis ilmiah integrasi informasi geografis dan referensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.